aktivitas Cina makin tak terkendali. Taiwan desak Amerika lebih agresif. Laut Cina Selatan terus menegang karena Tiongkok tak mau segera menghentikan aktivitas militernya di sana. Setelah Amerika Serikat dan sejumlah negara sekutu menentang kehadiran Tiongkok di Laut Cina Selatan, kini Taiwan mengikuti langkah yang sama. Bukan sekedar ikut-ikutan, Taiwan bahkan mendesak Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengambil langkah agresif melawan Tiongkok yang makin kuat di Laut Cina Selatan. Dikutip pikiranrakyat.com dari Express, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen meminta koalisi negara-negara demokratis untuk bersatu melindungi kebebasan di Laut Cina Selatan. Hal ini diungkapkan Presiden Tsai Ing dengan pertemuan yang dihadiri pejabat-pejabat tinggi keamanan Taiwan dan sejumlah diplomat barat senior. Presiden perempuan pertama di Taiwan itu mengatakan negaranya kini menjadi pelopor dalam menentang agresi otoritarian Tiongkok. Ia menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan kemampuan pertahanan dalam negeri agar tak kalah kuat saat Tiongkok benar-benar menyerang. Upaya Tiongkok memiliterisasi Laut Cina Selatan dengan gesit, memperbanyak zona abu-abu di Selat Taiwan dan Laut Cina Timur, memaksa agar banyak negara untuk bekerja sama dan berdiplomasi. Semua itu membuat kawasan Indo-Pasifik tidak stabil, tegasnya. Ini adalah waktu bagi negara-negara berpaham demokratis dan bersahabat di kawasan Indo-Pasifik dan lainnya untuk mendiskusikan kerangka yang dapat menciptakan aksi konkret dan berkelanjutan dalam menjaga aturan strategis melawan sikap agresi unilateral, lanjut Tsai. Kendati demikian, ia tetap ingin menghindari peperangan fisik. Presiden Tsai lebih menawarkan aksi bersama di antara negara-negara demokratis. Pasalnya, Taiwan semakin lama semakin tertekan oleh Tiongkok yang mengklaim kedaulatan di atas tanah air mereka. Pulau Formosa milik Taiwan diklaim satu paket dengan Tiongkok daratan yang dikuasai Republik Rakyat Tiongkok dan One China Policy. Untuk One RRT yang memiliki kekuatan militer terbesar ketiga di dunia, Taiwan mendesak negara-negara demokratis untuk bereaksi bersama. Tsai mengajak Amerika Serikat, Australia, Inggris, Kanada, negara-negara anggota Uni Eropa, serta Jepang yang punya kekuatan besar untuk menambah agresivitas terhadap Tiongkok. Amerika Serikat menjadi yang paling didesak Taiwan untuk lebih agresif karena merupakan sekutu terdekat dan pemasok utama persenjataan mereka. Presiden Taiwan meminta semua negara tersebut menciptakan aturan strategis untuk mendorong kerjasama, transparansi, dan penyelesaian masalah lewat dialog, bukan ancaman perang. Ia pun menambahkan, aksi ini perlu strategi untuk menghindari peperangan, meskipun harus jelas mengungkapkan tekad dalam melindungi demokrasi kami. Bercerai kita runtuh, bersatu kita akan melampauinya, tegas Presiden Tsai. Militerisasi Laut Cina Selatan oleh Tiongkok telah berlangsung cukup lama dan semakin menjadi-jadi setelah negeri tirai bambu lepas dari pandemi COVID-19. Amerika Serikat memimpin aksi penentangan dengan melancarkan operasi militer di sana serta pernyataan sikap tegas, diikuti oleh sejumlah sekutunya seperti Australia, Jepang, Filipina, dan India.
Sementara itu, pihak Beijing menuduh Amerika Serikat telah menjadi penggerak militerisasi terbesar di Laut Cina Selatan. Tudingan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, dalam konferensi video dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN, Rabu. Diplomat top yang juga anggota Dewan Negara itu mengatakan Amerika Serikat secara langsung melakukan intervensi dalam sengketa wilayah dan maritim di Laut Cina Selatan karena kebutuhan politiknya sendiri. Itu Amerika Serikat menjadi pendorong militerisasi terbesar di kawasan ini, kata Wang yang dilansir Reuters Kamis 10 September 2020. Perdamaian dan stabilitas adalah kepentingan strategis terbesar Cina di Laut Cina Selatan. Ini juga merupakan aspirasi strategis bersama Cina dan negara-negara ASEAN, lanjut Wang, yang pernyataannya juga diposting di situs Kementerian Luar Negeri Cina. Wang mengatakan Cina bersedia untuk berkomunikasi dan berdialog dengan Amerika Serikat untuk mencapai kerjasama. Bulan lalu, Amerika Serikat memasukkan 24 perusahaan Cina ke dalam daftar hitam sanksi dan menargetkan individu yang diklaim terlibat dalam konstruksi dan tindakan militer di Laut Cina Selatan. Itu merupakan sanksi pertama Washington terhadap Beijing atas perselisihan di jalur perairan strategis tersebut. Dalam pertemuan secara online dengan para menteri luar negeri ASEAN, Cina mengatakan negaranya ingin menyelesaikan pembentukan kode etik atau Code of Conduct soal Laut Cina Selatan. Tujuannya adalah demi menghindari bentrokan di kawasan yang diperebutkannya dengan sejumlah negara tersebut. Cina harus menyelesaikan kode etik dengan negara-negara ASEAN secepat mungkin untuk menciptakan seperangkat aturan yang mencerminkan karakteristik kawasan itu, kata Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, dikutip Kamis 10 September 2020. Pembicaraan tentang kode etik yang diselenggarakan oleh Vietnam juga digelar di tengah-tengah memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina di kawasan, yang merupakan jalur penting bagi perdagangan internasional itu. Menanggapi ini, pengamat mengatakan bahwa langkah Cina yang mencoba meredakan ketegangan dengan 10 anggota ASEAN soal Laut Cina Selatan bisa jadi upaya Cina untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat, sebagaimana dilaporkan Bangkok Post Kamis 10 September 2020. Sebelumnya, Cina memiliki perselisihan dengan setidaknya 4 anggota ASEAN soal klaim teritorial di Laut Cina Selatan, yaitu dengan Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, serta dengan Taiwan, wilayah yang diakuinya sebagai provinsi. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, Cina dan negara-negara ASEAN telah sejak lama membahas soal kode etik, di mana pada 2002 semua pihak telah sepakat soal pembentukan seperangkat pedoman yang dikenal sebagai Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan. Deklarasi yang dibuat pada November 2002 ini bertujuan untuk mempromosikan lingkungan yang damai, bersahabat dan harmonis di Laut Cina Selatan untuk meningkatkan stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran di kawasan. Pada pertemuan antara Cina dan ASEAN pada tahun 2018, Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengusulkan bahwa kode tersebut harus diselesaikan pada tahun 2021. Namun selama proses pembentukan, Cina harus memperluas klaimnya di kawasan hingga membangun pulau-pulau buatan dengan infrastruktur militer. Langkah itu tidak hanya menarik amarah dari negara-negara yang memperebutkan kawasan, tapi juga Amerika Serikat yang memiliki militer terbesar di dunia. Amerika Serikat menganggap langkah Cina itu bisa membahayakan kawasan.
Dan atas dasar itu, Amerika Serikat telah meningkatkan kehadirannya di perairan. Pada Juli, Amerika Serikat bahkan dengan tegas menyebut klaim Cina melanggar hukum internasional. Namun, kegiatan Amerika Serikat itu justru membuat Cina marah. Hingga kini, kedua negara terus saling memperkuat posisi militer mereka di perairan, memicu ketakutan di antara negara-negara kawasan akan terjadinya perang senjata. Sebelumnya, pada Selasa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memperingatkan Amerika Serikat dan Cina untuk tidak melibatkan Republik Indonesia dan negara ASEAN lainnya dalam persaingan mereka di Laut Cina Selatan.